cek 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 cek. Oke, kembali lagi di channel Madura Multimedia. Jangan jadi. Oke, two one. Iya, hehe, kembali lagi di channel Madura Multimedia. Pada kali ini saya dapat pesan ataupun dapat requestan dari teman-teman semuanya untuk membahas video ini nih. Ada video yang harus saya bahas. Cara nyukur dengan sesederhana mungkin. Jadi di video kali ini saya akan menampilkan sebuah bahasanya itu kayak satu video yang harus dibahas tapi dengan bahasa yang sangat simpel sekali karena dia bahasanya bahasa luar, jadi saya translate ke Indonesia aja biar lebih gampang dipahami dan lebih mudah untuk dimengerti. Oke sobat, pada kali ini sebelumnya saya akan kasih tahu bahwasanya kunci dalam cukuran itu pertama ulet, tekun, mau belajar dan semangat. Intinya jangan patah semangat meskipun orang banyak mencet sekalian buat kalau nggak bisa jangan nyukur mas, kalau nggak pernah nyukur kayak gini jangan coba-coba mas, gitu ya kan. Pasti ada kata-kata kayak gitu karena pernah saya alami teman-teman. Jadi itu udah kata-kata, anggap dulu itu sambal sebagai penyedap dalam sebuah karya, ya enggak. Jadi udah kayak ambil simpel aja. Kalau misalnya kita nggak tahu dalam hal itu, kita belajar, kita lihat dulu, kita belajar dimanapun kita harus belajar. Jadi untuk teman-teman yang mau biar cukurannya makin keren, ya belajar lah. Ini cara-cara cukur seperti ini, gaya seperti ini, dan harus tahu. Oke, yuk kita bahas di channel ini. Jadi teman-teman, di sini dia menjelaskan cukuran matte fade. Jadi cukuran ini gak terlalu tinggi dan gak terlalu rendah. Jadi bahasa gampangnya itu bisa dibilang setting, bisa bilang undercut. Dan dimulai dia dari nol. Kalau buat yang masih baru, saya sarankan jangan. Jadi itu pakai nomor 1 aja, 1 atau enggak 2. Ini sudah yang biasa. Nah ini nomor 1 teman-teman. Dijelaskan dari dia habis nol itu diangkat dari nomor 1. Jadi agak ada garis-garis gitu. Jadi kayak hilang teman-teman ya. Nah itu terus dibersihkan sampai rapi karena kadang orang itu ngelihat sedikit aja jadi kesalahan teman-teman. Jadi harus memang serapi mungkin kita lakukan teman-teman. Oke. Nah selanjutnya 1,5. Jadi ada kayak tombol, bukan tombol sih, kayak di samping itu jadi ada atas bawahnya dia. Jadi kalau setengah itu ke bawain aja. Nah jadi setengah teman-teman tuh. Belakangnya jadi dirapikan teman-teman. Next langsung ini nomor 2 teman-teman, sekitar 6 mm ya, jadi agak terlalu tipis deh, agak tebal untuk menghilangkan bekasnya nomor 1 teman-teman. Tuh gimana untuk menghilangkan bekas nomor 1 teman-teman, dikasih tahu sama dia untuk menghilangkan 0 itu biar bersih banget teman-teman. Jadi tadi tuh nolnya agak di atas lagi, jadi dibersihkan dari bawah seperti yang kita lihat ini teman-teman.
Dan dia sarankan untuk dibersihkan memang, jadi kayak agak ada bekas ada rambut gitu teman-teman. Jadi keren bukan ya, jadi kayak bersih banget. Nah kalau itu teman-teman dia buat clipper buat bersih banget, tapi kalau dipangkas-pangkas yang biasa aja jadi kayaknya jarang dipakai teman-teman, karena gimana ya, memang jarang yang memang mau gitu loh buat tipis banget kayak gitu. Kalau yang clipper yang kecil kayak gitu ada masih sering kita lihat teman-teman. Tuh ya lagi, biar lebih kita paham harus berbanyak belajar teman-teman. Oke. Dan itu jadi kayak belakangnya gitu nggak terlalu ke atas ya, nggak terlalu ke bawah, nggak terlalu ke atas. Ada sekarang yang musim lagi kayak setting 2 jari gitu ya, jadi dia lebih ke bawah lagi. Kalau ini ke tengah ya, agak ke tengah, agak lancip gitu. Ada yang suka lancip, ada yang enggak teman-teman. Jadi kita harus perhatikan apa yang dia mau teman-teman. Nah ini lagi bagian atas pakai sasak gitu. Dan kalau kita nggak nyarankan ya pakai sasak ya teman-teman ya, lebih nyarankan pakai gunting bias teman-teman. Kalau sasak itu ada yang bilang bikin rambut gelombang, keriting apa semacamnya. Jadi kalau kita lebih menyarankan pakai gunting biasa manual gitu aja teman-teman ya. Nah yang kadang kita dapat itu beda teman-teman. Jadi kita disisir ke kanan ataupun disisir ke kiri, dia tuh lebih panjang. Kalau biasanya disisir ke kanan itu biasanya lebih panjang, nanti kalau disisir ke kiri ya, itu agak panjang teman-teman. Jadi harus perhatikan biar seimbang. Nah itu cara ngambil dari atas. Ada kadang pakai sisir, ada yang pakai tangan teman-teman tuh. Nah itu teman, setidaknya bahasa simpelnya seperti itu. Jadi kita itu lebih harus apa ya, memperhatikan kerapian, karena orang itu lebih ngelihat, pokoknya kita itu kayak di meja cukur itu memang harus betul-betul detail, karena rambut itu memang bisa dibilang mahkota teman-teman. Jadi harus memang rapi-rapi, keren. Apalagi yang statement di kayak di sini, pulang-pulang ganteng teman-teman ya enggak. Jadi harus semangat lagi untuk menjadi pekarya yang lebih profesional lagi teman-teman. Oke. Nah itu teman-teman yang saya bilang, ada cuplikan video yang saya translate ke bahasa yang lebih sederhana mungkin, caranya ataupun apa namanya. Jadi buat teman-teman seperjuangan semua, pekarya rambut ataupun tukang cukur, harus semangat lagi, harus tetap berkarya. Dan yang masih baru ataupun masih pengen belajar, teruslah kalian belajar sampai kamu pokoknya jangan pernah puas lah. Itu belajar jangan pernah puas. Jadi harus pengen belajar. Jadi kayak misalnya ada permintaan orang baru seperti ini, kamu harus kepikiran, harus tahu. Jadi oke, ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.